Lebih baik menikahi putri dari keluarga kaya daripada menikahi gadis miskin yang hanya mengandalkan sifat baik. Kenapa orang kaya hampir tidak pernah menikahi seleb medsos? Setelah kamu mendengar cerita ini, kamu akan paham bagaimana cara kerja hati manusia. Ada seorang gadis muda dan cantik. Dia mengirim sebuah pertanyaan ke dalam grup para pria kaya pemilik mobil mewah. Dia berkata bahwa tahun ini dia berusia 22 tahun, pandai menyanyi dan menari, lulusan universitas ternama. Karena wajahnya cantik, dia mulai membuat video menari sejak masa kuliah. Sekarang dia punya lebih dari 3 juta pengikut, kadang live stream, dan bisa mendapatkan sekitar 60-70 juta rupiah per bulan. Dia ingin memanfaatkan masa mudanya untuk mencari pria kaya dan berkelas sebagai suami. Syaratnya, penghasilan lebih dari 10 miliar rupiah setahun, dan usia di bawah 35 tahun. Setengah jam berlalu, tetapi tidak ada satupun pria di grup itu yang membalas. Gadis itu mulai merasa malu, dan mengirim pesan lagi. Tolong beritahu saya, apa standar kalian dalam memilih pasangan, dan bagaimana pandangan kalian tentang perempuan seleb medsos seperti saya. 10 menit kemudian, seorang pemilik Rolls-Royce akhirnya menjawab. Jawabannya sederhana, jujur, dan sangat menusuk. Dia menulis, "Halo, saya sudah membaca pesanmu dengan teliti. Saya yakin banyak perempuan lain yang memiliki pertanyaan sama seperti kamu. Saat ini saya berusia 34 tahun, mengendarai Rolls-Royce, bekerja di bidang finansial, penghasilan sekitar 20 miliar rupiah per tahun, dan tinggal di Jakarta dengan beberapa properti atas nama saya. Menurut saya, jika saya menikah denganmu, itu adalah keputusan bisnis besar. Sederhana saja, kamu cantik, punya jutaan pengikut karena penampilanmu. Lalu kamu ingin mencari pria yang berpenghasilan lebih dari 10 miliar rupiah per tahun. Pada dasarnya, ini adalah transaksi. Kamu menawarkan kecantikan, saya menawarkan uang. Transaksi yang setara. Tapi ada satu masalah besar. Kecantikanmu akan berkurang seiring waktu. Sementara itu, kekayaan saya justru bertambah seiring usia. Saya baru 34 tahun. Kalau tidak ada hal buruk terjadi, kekayaan saya pasti terus meningkat. Tapi kamu tidak mungkin semakin muda dan semakin cantik. Dari sudut pandang ekonomi, saya adalah aset yang nilainya naik. Kamu adalah aset yang nilainya turun. Dan turun dengan cepat untuk aset yang menyusut nilainya. Meskipun saya suka, saya hanya akan memilih sewa jangka pendek, bukan membeli jangka panjang. Selain itu, masa kejayaan seleb medsos itu sangat singkat. Begitu kamu tidak punya viewer, kamu hanyalah orang biasa. Mencari pekerjaan yang layak pun akan sulit. Kedengarannya kejam, tetapi itulah kenyataannya. Pria yang berpenghasilan 10 miliar rupiah setahun, semuanya sangat rasional. Meskipun kamu bertemu orang yang memenuhi syarat itu, dia hanya akan berpacaran, bukan menikahimu. Karena itu, jangan bermimpi masuk keluarga kaya hanya dengan mengandalkan kecantikan. Saran jujur dari saya, dengan wajah dan popularitasmu, lebih baik kamu berusaha menjadi orang yang berpenghasilan 10 miliar rupiah per tahun. Kesempatannya jauh lebih besar daripada menunggu pria bodoh berpenghasilan tinggi yang mau menikahimu. Bahkan jika kamu bertemu anak konglomerat yang mau menikahimu, keluarganya tetap tidak akan setuju. Semoga jawaban saya bermanfaat. Setelah itu, pemilik Rolls-Royce tidak menulis lagi. Gadis itu membaca sampai habis, lalu diam-diam keluar dari grup. Daripada bermimpi menikah masuk keluarga kaya, lebih baik jadikan dirimu sendiri keluarga kaya. Saat kamu kuat, itulah sandaran terbesar dalam hidup. Di dunia ini, hal paling kuat bukanlah uang, bukan kekuasaan, tetapi cara berpikir. Pola pikir yang kuat akan melahirkan seseorang yang kuat. Itulah kunci memahami hati manusia. Ingatlah, kaya karena otak, bukan karena otot. Cerdas karena pikiran, bukan karena tenaga angkat kepala dan lihat jauh ke depan. Jangan hanya menunduk dan bekerja tanpa arah.